Gagal bayar di Kredivo selama lebih dari 4 bulan, orang ini didatengin langsung 5 DC Kredivo sekaligus. Benarkah demikian dan apa yang harus dilakukan ketika kejadian seperti ini akan menimpa kalian? Maka kalian harus tahu satu hal, bahwa Kredivo meskipun mereka mau bawa sekampung pun, mereka masih pinjol legal. Mereka masih aplikasi yang diawasi OJK dan terdaftar izinnya, yang bisa suatu saat nanti bisa dicabut izinnya. Nah, dengan mengetahui hal ini, kalian tentunya bisa mengatasi atau mencari sebuah solusi. Kalau misalnya ini masih sebatas ancaman dari WA, sebatas ancaman dari telepon, gak usah takut. Itu bisa jadi gertakan aja. Ya, memang DC Kredivo nganggur, kok bisa sampai datang ke rumah kalian sampai 5 orang. Ya, jarang sekali kejadian. Paling mentok-mentok biasanya 2-3. Yang kalau sampai 5 itu mungkin temennya, bukan DC ya. Jadi bisa jadi banyak kok langkah-langkah strategi DC-DC ini untuk menakuti kalian. Salah satunya adalah dengan seakan-akan menghubungi orang OJK, didampingin orang OJK. Nah, itu satu. Terus kemudian didampingin polisi polsek setempat. Itu dua. Yang paling sering didampingin RT RW setempat. Nah, ini nih. Ini adalah template-template strategi mereka untuk menakuti kalian. Jadi kalau kalian masih diancam sebatas WA bahwa akan ada DC Kredivo 5 orang DC lapangan, petugas lapangan yang akan mengunjungi kalian, gak usah takut ya. Itu kan rumah kalian, itu kan wilayah kalian. Gak usah takut mau DC itu mau datang rame-rame. Ini urusan perdata. Gak ada urusan mau banyak sekalipun, mau 10 orang sekalipun. Ini tidak ada urusan sita menyita. Kalian gak perlu takut lalu mungkin kayak kepikiran di TV-TV ya, barang-barang kalian diangkutin, mereka menerobos masuk. Gak perlu takut, mereka paling cuman bertampang seram aja, bertubuh seram aja, sehingga kayak mengintimidasi kalian datang rame-rame. Gak usah takut, siapkan HP kalian, kalian rekam. Udah cukup. Itu adalah salah satu persiapan kalian yang bisa kalian jadikan bukti. Jika sampai mereka berkata kasar kayak, atau mungkin mereka melakukan tindakan yang aneh-aneh kayak, itu adalah salah satu bukti. Dan yang paling harus kalian lakukan adalah meminta identitas. Jadi ketika DC itu datang, pertama kali kalian minta adalah identitas mereka. Bener nggak? Surat tugasnya mana? Sertifikat DC-nya mana? Ya, mau itu mereka menunjukkan via foto kayak fisik kayak, itu harus kalian minta. Karena apa? Karena ini yang diminta atau dianjurkan OJK. Jadi DC yang datang itu wajib menunjukkan identitas, menunjukkan surat tugas, menunjukkan data hutang kalian. Jangan mau kalau mereka hanya ucapnya saja. Harus ada surat tugas, harus ada detail rincian hutang yang harus mereka tagih. Jangan sampai mereka bilang cuman utangnya sekian harus dibayar. Nggak boleh. Mereka harus menunjukkan suratnya, mereka harus menunjukkan data kalian. Kenapa sih? Karena banyak sekali oknum-oknum yang memanfaatkan hal seperti ini untuk melakukan penipuan. Banyak korbannya yang datang minta uang, uangnya dikasih, duitnya gak masuk ke aplikasi, tapi ke kantong mereka. Itu berarti adalah oknum yang mungkin dengan sengaja mendapatkan data kalian untuk menipu kalian dari awal. Jadi gak usah takut mau berapa banyak pun orang yang datang ke rumah kalian, gak usah takut, itu rumah kalian ya. Jadi kalau kalian menghadapinya dengan berani, saya yakin mereka gak bakal datang 5 orang. Paling cuma 1 orang, itu pun juga nggak seserem yang dibayangkan. Biasanya untuk yang WA yang paling sering itu adalah desk collector. Itu paling sering nih, awal-awal itu desk collector. Kalau itu udah mentok, nah baru akan ditunjuk ke debt collectornya, yang yaitu DC lapangan. Yang mana itu sebenarnya bukan orang yang sering WA kalian, itu orang lain. Itu paling sering kejadian. Ya mungkin ada kalanya, memang ada banyak juga yang WA kalian di awal-awal yang menyuruh kalian nagih biar mereka nggak usah datang, itu ada juga orang yang sama. Tapi banyak juga orang yang berbeda, makanya kadang di WA itu terlihat galak, waktu datang kok sopan banget. Nah itu banyak juga tuh yang ngalami DC Kredivo seperti itu teman-teman ya. Pada dasarnya kita nggak perlu takut kalau itu masih sebatas WA, nggak usah dipercaya. Kalau memang beneran datang pun nggak usah takut ya, mau dia bawa apapun, orang OJK kayak, orang BI checking kayak, orang polisi kayak, nggak usah takut, itu nggak mungkin. Kalau memang ada yang datang ya perlu kalian pertanyakan, bener nggak itu orang OJK, bener nggak itu orang polisi. Bisa jadi itu cuma temen aja tapi nggak ada urusan dengan hutang kalian, cuman gunanya untuk menakut-nakuti kalian aja ya. Coba perbanyak baca aturan OJK ya teman-teman, perbanyak aturan undang-undang biar teman-teman punya pegangan, biar teman-teman nggak mudah ditindas begitu aja dan nggak mudah ditipu tentunya ya. Kalau kalian membaca aturannya, kalian ngerti cara mainnya, mereka tidak akan berani lagi untuk mengajukan atau melakukan penipuan-penipuan kepada kalian. Karena apa? Karena mereka tahu bahwa kalian sudah punya dasar hukumnya. Ya, terima kasih. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.